Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesehatan-Mu yang Engkau masih memberikan bagi kami anak-anak-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan, pada pagi ini ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biar firman kami baca, kami renungkan, kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bersama firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ke ayat 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, suruhlah saudaraku untuk berbagi warisan denganku." Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang mau angkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala bentuk keserakahan, karena hidup seseorang tidak bergantung pada banyaknya harta yang ia miliki." Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Ada tanah milik seorang yang sangat kaya yang menghasilkan banyak sekali hasil panen. Jadi orang itu berpikir dalam hatinya, "Apa yang harus kulakukan karena aku tidak mempunyai tempat lagi untuk menyimpan hasil panenku?" Dan ia berkata, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Di situ aku akan menyimpan semua gandum dan barang-barangku. Lalu aku berkata kepada jiwaku, 'Hai jiwaku, engkau mempunyai banyak barang yang tersimpan untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senanglah.' Namun Allah berkata kepada orang itu, 'Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Lalu siapakah yang akan memiliki barang-barang yang kamu simpan itu?' Demikianlah yang akan terjadi pada orang yang menyimpan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidaklah kaya di hadapan Allah." Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini yaitu sikap yang benar terhadap harta. Sekali lagi, sikap yang benar terhadap harta. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hampir setiap orang menempatkan harta kekayaan sebagai sesuatu yang prioritas dalam hidup. Walaupun dengan berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut. Memang masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri dalam meraihnya. Ada orang yang berupaya dengan bekerja keras atau dengan hasil keringat sendiri, namun tidak sedikit juga memakai cara yang lain, seperti mengincar harta peninggalan orang tua atau keluarga sebagai warisan. Sikap terhadap harta ini menjadi bagian pokok dalam pengajaran Yesus lewat perumpamaan. Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam mengajar karena dia termasuk guru hikmat. Dia mengajarkan orang mengenai jalan yang baik seperti Amsal hikmat. Kita tahu tentang hikmat, maka kita tahu membawa diri dan kita tahu bersikap baik. Itulah pengajaran hikmat. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan orang untuk tidak bergantung pada harta kekayaan, walaupun asalnya berbagai harta warisan. Yesus tidak mau orang-orang terlibat dalam pembagian harta warisan seperti yang dipertanyakan oleh seseorang pada waktu itu ketika dia bersama-sama dengan orang banyak. Bagi Yesus, efek pembagian harta warisan adalah konflik atau persekutuan antara keluarga, bahkan orang saling membunuh. Karena itu dia memberikan contoh dalam perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Mengapa orang kaya yang bodoh? Di manakah letak kebodohannya? Orang kaya yang bodoh adalah
orang yang hanya memikirkan hidup yang sesaat saja, yakni di saat ia mempunyai kekayaan, dia tidak mengingat akhir hidupnya yang tidak bisa dipastikan. Dia lupa bahwa akhir hidup itu ada dan bisa terjadi tiba-tiba, kapan saja, di mana saja, dan di saat dia tidak tahu, bahkan dia tidak siap. Pada saat seperti itu, harta tidak bisa menolong atau harta tidak bisa menggantikan nyawa atau kehidupannya. Namun justru sikap yang dimiliki oleh orang kaya adalah dia menyandarkan hidupnya, hatinya, dan mengandalkan harta tersebut, bahkan menyembahnya. Ayat yang ke-19, hal inilah yang ditegur oleh Yesus, bahwa betapa bodohnya orang kaya tersebut yang hanya memikirkan harta kekayaan, namun tidak memikirkan bagaimana kehidupan di hari esok. Kehidupan tidak tergantung pada kekayaan duniawi saja, tetapi bagaimana sikap yang sebenarnya terhadap harta dengan membangun sikap spiritual yang benar terhadap dia. Karena apalah artinya mengumpulkan harta bagi diri sendiri jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 21, bagi Yesus dia tidak bicara mengenai kejahatan karena kejahatan merupakan urusan dari pihak keamanan atau urusan hukum. Ayat 15, bagi Yesus hal yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menyikapi harta kekayaan tersebut adalah bagaimana dia mengandalkan Tuhan dan bersikap dengan penuh kerendahan hati bahwa kehidupan manusia itu hanya sebentar atau sementara saja dan tidak untuk selama-lamanya. Bagaimana seseorang saling menghargai dan saling membangun sikap yang benar dalam kehidupannya, itulah yang mau diajarkan dan diperbaiki oleh Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap harta. Karena sikap yang salah terhadap harta kekayaan bisa merusak jiwa dan nurani kita. Bagi orang sekarang, harta adalah prioritas dalam hidup. Ada yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal dan atau korupsi. Ada yang menimbun-nimbun harta kekayaan karena takut akan hari esok, padahal harta yang banyak belum tentu membawa berkat yang banyak. Ada yang mengumpulkan harta yang banyak, tetapi pada akhirnya tidak menikmati hasilnya karena sakit dan meninggal. Ada yang mewarisi harta buat keluarga, namun membawa konflik, perseteruan, pertengkaran, sampai pada pembunuhan. Pengajaran Yesus mengingatkan kita bahwa bersikaplah yang benar terhadap harta, karena harta bukanlah segala-galanya atau prioritas dalam hidup yang membuat kita sujud menyembah menggantikan Tuhan, sehingga membuat kita lupa diri tanpa tahu mengucap syukur. Harta tidak dapat menggantikan nyawa atau kehidupan kita atau kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Bersikap yang benar terhadap harta jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia tanpa merasakan khawatir bahwa Dia pemelihara hidup kita, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi ini, bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam hati kami dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan melanjutkan semua kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Setiap langkah kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami, tuntunlah kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu berjalan dengan baik, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hari kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.